mungkin sampah masyarakat kali. Gitu sampai bisa dibilang nggak. Oh, jangan sedih ngerokok dulu. Enggak. Sampai apa? Dia mah enak ngomong gitu ya. Dia mah enak ngomong begitu. Ya kalau dia minum ada harapan, apa dong? Nanti kan cuma harapannya dia dong. Padahal kan kita berharap mereka. Tuh, woi, dengerin lu pada. Kesini izin sini. Wah, jangan, nggak bisa kamu menjelekkan ini. Wah, apa? Kayak gitu Bang mungkin. Masa masih ada begitu? Lah, harusnya kan cukup lembaga sensor film dong. Bagaimana menghargai seorang seniman, royalti terhadap mereka yang udah tua-tua, jangan nanti pas sakit jadi nyusahin. Nah, itu biasanya kalau ngasih tahu gitu ngajak berdua pergi betul. Agak kesana dikit. Agak kesana dikit. 2700 episode. 2700 episode. Itu kameranya nggak ngambek. Yes, jumpa lagi kita di channel Talk the Talk. Ya, ini channel untuk kita bicara apa adanya. Ya, Talk the Talk, no bullshit. No bullshit. Kita mau menggali banyak hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda atau orang-orang yang ingin melakukan sesuatu dari pengalaman hidup orang lain, bisa mendapatkan pelajaran atau pengalaman. Bung Eja Yayang. Kenapa jadi ada nama Yayang? Nama bapak Bang. Nama bapak. Iya, nama bapak, nama almarhum. Bukan dari istri atau dari mantan pacar ya? Bukan, gak ada urusannya Bang. Gak ada urusannya. Bukan. Jadi bapak itu Yayang. Jadi ya nggak tahu lah, pas nyanyi Cilik. Ya si satu produser nanya, "Yang nih anak lu mau Eza doang namanya? Apa mau nama aslinya?" Nama aslinya Eza Saifuddin Roman, kepanjangan katanya. Udah pakai nama lo aja lah, Eza Yayang gitu. Jadi soalnya ini kan bisa bahaya. Lagi berjalan dua sama istri. Iya. Yayang, gitu kan? Siapa tuh? Wah, bisa kena tampar langsung kan? Iya benar. Bahaya. Belum pernah belum. Atau lagi ke dokter, tiba-tiba, "Ayo Yang, giliranmu." Susternya mana cakep lagi. Gawat itu. Oh, jadi itu nama dari bokap. Bapak dari bokap. Oh, mantap. Jadi Eza ini satu hal yang sangat menarik bagi kami adalah Eza kan yang menjadi produser sutradara ya untuk tukang ojek pangkalan ya. Di tukang ojek pangkalan saya ada satu komunitasnya, ANP namanya. Nah, kalau yang program menjadi direkturnya, setelah dari situ saya sudah bergerak ke direktur. Oke. Kalau di TOP-nya masih di dalam komunitasnya. Tapi bikin scoringnya juga Bang. Oke. Bikin scoring si TOP-nya awal-awalan, jalan berapa puluh episode, habis itu nyerah. Karena syuting juga harus bikin capek. Scoring juga. Wah, nyerah gitu. Ada kesempatan buat ngerjain yang lain. Iya, karena pasti intensif banget. Ya. Berapa musim itu? Berapa tahun itu? Alhamdulillah 9 tahun. 9 tahun. Itu satu anak udah kelas 3 SD itu. Iya, kalau anak saya yang pertama seumuran itu. Karena rezekinya dari Allah. Jadi mulai anak pertama terakhir sampai dia kelas 3 SD. Sekarang 4. Sekarang 4 ya. Oke. Dan penasaran kalau 9 tahun berarti berapa episode jumlahnya? 2700 episode. 2700 episode Pak. Itu kameranya nggak ngambek. kamera nggak ngambek, cuman orang kampung situ udah enak ngeliat kita Bang. Iya kan, udah enak bener ngeliat kita. Kameranya lu lagi. Iya bener. Iya bener. Berapa kali ganti kamera itu 9 tahun? Wah, banyak Bang. Banyak ya. Update terus kan kameranya kan. Mau yang paling mahal dari yang awal-awal, dari nggak punya duit itu, kameranya yang murah. Nah, terus itu apa latar belakangnya? Kenapa bikin sinetron tukang ojek pengkolan? Jadi dulu di sini belum ada Gojek kan waktu itu ya, masih ojek ya. Oh iya, masih ojek, memang masih ojek. Jadi si RCTI itu ada program preman pensiun, ada preman pensiun. Jadi ada slot kosong itu antara jam 3 ke 4 apa 4 ke 5 saya lupa, karena di jam 5-nya preman pensiun ini.
Nah si pimpinan kita nih namanya Aris Nugraha, ayo lo Mas Aris isi 1 slot lagi nih buat ganjelan karena belum ada sinetron yang baru. Untuk buffering lah. Kebetulan saya telepon sebelumnya jauh, saya baru kelar di apa namanya Trans TV ada sketsa program istri hamil harus program kekentalan darah suntik. Habis nih Bang tabungan ya. Telepon lah dia lagi umroh gitu. Maris, ayolah bikin apa lah, gue ikut aja nih gini. Habis nih tabungan nipis gitu kan. Oh ya udah, kebetulan ada tawaran dari CTI, bilang ke komunitas kita juga ada Bang Iip, jadi sutradara juga. Ip, bikinin itu Ip, kesian saya aja bininya mau ngelahirin gitu kan. Oh ya udah yuk bikin rencananya 30 doang. 30 episode doang. Karena memang ya udahlah buat ngelahirin lah gini-gini segala macam. Ternyata RCTI-nya suka, si stasiun TV-nya suka. Ya udah bikin lagi Mas Aris 60 belum ada nih sinetron yang mau masuk gitu kan. Oh ya udah. Disuruh lagi 120 episode. Dikontrak 2000 episode. Habis itu ya alhamdulillah maksudnya rezeki anak gitu Bang. Rezeki anak ya udahlah ya, penontonnya juga suka karena memang ceritanya light joke-nya juga keseharian misalkan sendal hilang, perut mules gara-gara makan cabai gorengan kayak gitu-gitu lah. Sangat simple ya. Simple, daily story. Jadi orang bisa relate lah bahwa ini yang terjadi di dunia nyata ya, bukan ngarang-ngarang. Enggak, terus enggak ada yang orang kaya berebut warisan di dalam, enggak gitu-gitu. Enggak sama sekali. Enggak ada kemewahan, enggak ada. Ratingnya gimana selama 9 musim itu? Alhamdulillah bagus terus, bagus ya. Bagus terutama di awal-awal ya, Apalagi untuk masyarakat urban ya. Memang mereka relate banget ya. Apalagi dulu set kita itu di Sudirman di belakang yang kejadian bukan di ini Kampung Bali. Jadi kalau angle kita dari atas gini itu hotel-hotel gedung kampung urban. Jadi bagus banget gitu perbedaan. Disparitasnya kelihatan. Iya banget, kelihatan banget. Makanya ada istilah kejam ibu tiri lebih kejam ibu kota. Iya benar. Jadi gitu. Apa yang menarik dari sinetron top TOP itu? Apa ada kemudian award, kemudian menjadi inspirasi bagi yang lain? Alhamdulillahnya kita menjadi sinetron terpanjang di dunia. Terpanjang di dunia, terus dapat muri. Terus kita dipanggil ke Busan, jadi otentik cerita di Asia itu dipanggil dari utusan Indonesia. Ini kita si tukang ojek sampai di sana kita ditanya ojek itu apa? Kan mereka nggak tahu. Saya jelasinnya bingung. Apa ya? Taksi, motorbike taksi, bener dong kan? Motorbike taksi. Oh oke. Mereka nggak ngerti ojek itu apa gitu. Yang menang dari Thailand. Jadi transgender apalah nggak ngerti. Kalau yang sinetron terpanjang dulu ada pernah dari Amerika itu saya juga lupa mungkin angkatannya Bang Deddy gitu ya. Jadi dia 12 tahun tapi dia kalahnya di weekly. Dia tayangnya mingguan. Kalau si TOP ini setiap hari ada. Ya kan pegel juga tuh nunggu yang mingguan. Zaman dulu modelnya gitu ya. Kayak misalnya dulu taruhlah yang belakangan Game of Thrones. Nah, itu kan nggak sabaran banget. Iya banget. Nungguin ya. Iya. Sekarang apa itu House of Dragon. Itu enak juga kita. Ini tiba-tiba putus nih udah berapa bulan gitu kan? Nggak sabaran. Iya. Gitu. Sementara untuk nonton the full-nya, nah kita kan udah bosan. Iya. Jarang ya. Kecuali film kita nonton berulang-ulang. 9 tahun. Itu pemeran utamanya semua tetap. Yang tukang ojek. Jadi tukang ojek pengkolan tuh ada 3 ojek. Multikultural, jadi ada dari Betawi, Ojak itu Jakarta, itu saya yang mainin, ada dari Semarang itu Purnomo namanya, ada dari daerah Jawa Barat dari Sukabumi namanya Tisna. Jadi seputar ini aja udah. Tentang 3 orang ini aja dengan ruang lingkupnya mereka, dengan circle-nya mereka, udah gitu aja, kutak, orang apalah kayak gitu-gitu lah. Jadi yang paling menarik orang apa di situ? Mungkin komedinya atau lebih ke komedi, lebih ke luguan, jadi kontras. Yang ini D3, yang si Ojak ini D3 jadi pemikiran lebih wise, yang satu lagi lebih polos, yang dari Sunda, yang ini so ganteng tapi tidak mumpuni. Jadi kontras si karakter 3 ini. Itu yang bikin selalu jadi menarik mungkin ya. Tapi dikemasnya ringan sekali, jadi, ada berat-beratnya. Kita sudah punya sinetron yang
cukup mumpuni lah dulu ya sampai 9 musim. 9 musim. Itu ada yang dari umur 14 kemudian udah jadi umur berapa? Ada bang, ada. Jadi kalau cewek bisa nikah lagi. Udah parah. Udah lewat lah. Iya benar. Iya benar. Benar. Bahaya itu. Benar seperti itulah. Seru bang. Oke, jadi setelah TOP, ini lagi ngerjain project apa nih? Saya ingin investasi karir. Jadi saya naik ke penyutradaraan karena memang saya suka desain produksi sebuah sinema gitu kan. Saya suka ke situ. Akhirnya ya udah. Tapi saya belum berani untuk maju sendiri. Jadi bawa teman-teman nih gitu karena emang harus begitu kan? Karena kalau kita nggak kuat sendiri ya bangunlah pasukan yang sudah berhasil kan. Iya, benar. Jadi sekarang lagi naik itu jadi sutradara. Sutradara film. Apa sih suka dukanya sekarang di dunia penyutradaraan? Apakah itu dia mini series, apakah sinetron, apakah layar lebar? Ini apa sih suka dukanya? Kalau menurut aku sih suka dukanya di industrinya. Kalau sinetron di industrinya itu sangat cepet banget bang. Kalau di TV ya, di TV itu sangat cepet sekali. Ketika misalnya persiapan udah matang segala macem, kita TV tayangin 3 hari 4 hari nggak nyentuh sama sekali, drop, turun, ganti yang lain. Sekeras itu gitu. Sekeras itu. Kompetisinya gitu. Juga berat ya. Banget. Sementara masalahnya pekerjaannya ini kan memang pekerjaan dia hanya untuk ke situ. Gitu kan. Ketika batal yang nggak bisa dia part time ya, lagi syuting terus kerja sama dia kan nggak mungkin ya. Nggak bisa. Diomelin sutradara, kemana lo gitu kan gitu. Oke. Gitu, dari itu tantangan industri dalam sendiri. Dari sisi teknologi? Kalau teknologi sih masuk ya, maksudnya nggak ada. Menurut saya sih nggak ada halangan. Masuk aja. Ketinggal si SDM-nya kitanya nih bisa nguber apa enggak gitu. Bisa nguber apa enggak gitu. Karena kayak saya nih, di HP saya itu ada beberapa aplikasi, misalnya short drama, Joy Reels, itu kan muncul selalu, akhirnya kita nonton, kemudian kita subscribe gitu-gitu. Itu kan satu episode, bukan episode ya, satu scene tuh mungkin nggak sampai 1 menit. Satu scene. Iya kan, total kalau kita tonton semua paling setengah jam. Ini kan tantangan dan peluang sebenarnya. Banget. Di kita itu sudah ada yang masuk ke sana belum? Udah banyak bang. Udah banyak. Tapi kok nggak pernah muncul ya di medsos? Mungkin algoritmenya kali ya. Kalau misalnya di dunia itu dia akan nongol sih. Setahu saya sih udah banyak kok. Udah banyak. Udah banyak. Ada justru malah sekarang film dia bikinnya potret. Jadi kita nontonnya, mereka bikinnya tuh udah di crop. Jadi setiap adegan tuh dimasukin dengan size-nya segini bang. Size untuk handphone. Segini. Film itu. Ada ya? Udah ada. Iya, dan kita juga terpuaskan. Karena apa? Kalau mau nonton Netflix misalnya 2 jam, itu kan kadang terlalu lama, terlalu panjang ya untuk waktu kita. Tapi dengan yang seperti itu, 1 menit habis, selesai gitu. Udah enak, udah nyampe, udah selesai gitu ya. Dan pasti biayanya murah gitu. Harusnya iya karena dengan konsep segitu ya, pendek banget. Harusnya iya. Dan kalau syuting sehari mungkin bisa dapat 100 kayaknya. 100, betul. Dengan available light nih sekarang syuting udah gini doang. Jadi itu udah dimanfaatkan juga sama para sineas atau pekerja industri hiburan kita ya. Dimanfaatin. Itu saya kenapa bisa si TOP bisa panjang dan simple, kerjanya 7 to 5 karena available light kayak gini nih, santai. Jadi desain produksinya bener. Pindah kemana? Sana, udah jalan aja bawa ginian. Kecek-kecek kayak pasukan apa gitu. Hanya di situ aja. Iya, di situ aja. Gak perlu kayak Hollywood bangun satu kota. Iya, bener. Dulu kan lampu 2 kilo, 4 kilo, 12 kilo gede. Sekarang gini doang bisa syuting. Bisa jadi satu dan bisa menghasilkan. Iya, karena si device-nya udah mumpuni bang, si kameranya. Device-nya tuh ya dia udah keren lah pokoknya. Kalau dari sisi regulasi, mulai dari pengalaman sinetron, film dan sebagainya ini ada nggak aspek regulasinya yang katakanlah harus diubah, yang kurang mendukung? Mungkin
Ini Bang, ini keren banget nih Bang pertanyaan ini karena memang nggak pernah ada yang nanyain dan tidak ada yang mungkin ya jawab juga tapi gitu. Kayak gini misalkan sinetron saya nih yang kemarin nih sinetron kita Kang Ojek Pengkolan. Habis itu negara luar beli. Beli kan stasiun TV-nya dong karena copyright-nya dia. Ya. Tapi untuk kita sih Nggak kebagian. Nggak, sama sekali. Kontrak putus selesai udah. Oke. Yang hanya dapat sih stasiun TV-nya yang punya copyright-nya aja. Iya, iya. Secara logika sih nggak tahu kalau di luar negeri, seingat saya sih, tahu saya ini nggak tahu benar apa enggak itu dikasih. Minimal ada kompensasi apalah mau 100.000 kayak mau berapa kayak betul. dikasih gitu. Ini kita nggak ada ya. Enggak. Udah plek hanya hanya insentif itu. Iya. Tapi kalau dari sisi pajak izin itu mudah atau gimana? Pajak setahu saya yang kemarin sih nggak jelimet, cuman di Uber. Kalau di dunia yang sering nongol di TV, ya ayo cari duit yang banyak habis di sini bayar gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kalau dengan stasiun TV bagaimana? Apanya nih, Bro? Ya, apakah hubungannya equal atau benefiting both parties atau saling menguntungkan? Kadang ada enggak juga Bang. Kadang ada ketelatan pembayaran karena secara pihak satu pihak kedua kita kan jatuhnya si maker adalah pihak kedua. Kita udah melakukan pihak pertama terhadap pihak kedua itu agak lama karena mungkin siklus di dalam TV-nya perlu masuk apa subsidi nggak ngerti lah. Gitu. Tapi ya, itu udah terkenal banget. Oh TV mau produksi TV gitu. Misalnya saya di PH nih sekarang saya teman-teman gitu kan. Kuat nggak gitu? Karena bikin satu episode harus sedia duit buat 5 episode. Iya, harus ada bridging dana ya. Kalau orang harus makan semua. Kan? Bener, karena pembayarannya itu bisa 8 bulan. Oh iya? Iya. Bisa ulang tahun juga. Iya, tagihannya ulang tahun. Banget Bang. Oh, kasihan dong ya. Iya, itu dia nggak tahu tuh cara ngebenerin apa nggak tahu. Harusnya kan kontrak, ada advance, ya, lalu ada installment kedua, setelah finish baru termin ke terakhir misalnya gitu ya. Ini nggak seperti harusnya itu. Seperti itu. Harusnya seperti itu. Nggak kita nggak tahu. Nggak hampir semua menurut saya. Jadi lebih enak kalau dengan yang aplikasi tadi atau layar lebar atau dengan TV, mana lebih asik? Kalau ditanya ke saya pribadi semuanya sih karena aneh hobi nih Bang. Jadi hobi gitu. Jadi mau pembayaran minimalnya mundur. Ya udahlah memang dunia saya di sini nggak bisa kerja nggak bisa kemana-mana ya udah terima. Tapi kalau ditanya asikan mana, udah pasti yang langsung kayak yang tadi aku bilang habis tekan kontrak, tes nih pulang DP kerjain di tengah-tengah dikasih kayak gitu. Itu kan itu bergerak idealnya harusnya begitu. Iya, itu kan bergerak di film udah gitu, di web series sudah gitu, di seri-seri yang OTT yang kita sering lihat itu udah gitu. Udah begitu ya. Udah gitu udah harus jadi per season mereka. Udah gitu. Nah, ini kita kan sering dengar nih banyak banget nih artis sinetron bla 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 terlibat dengan katakanlah yang negatif. Ya, apalagi yang perempuan nih. Ini apakah mereka masuk ke dunia entertain itu, sinetron, film dan sebagainya itu memang karena passion dan punya kemampuan atau emang cuma stepping stone aja? Itu macam-macam. Atau ada karena cakep aja? Nah, ada yang gara-gara dia bukan cakep, dia berasa cakep. Dia berasa cakep. Atau ke Korea dulu gitu ya? Dia berasa cakep, dia berasa oke, ketika masuk bawa asisten yang banyak, gaya-gaya segala macam, giliran tik ini saya pernah ngalamin. Saya sampai itu siapa? Nah, yang baru Bang. Oh iya. Ribet apa minum apa asisten banyak pas. Oke siap, udah apa? Itu enggak lu ajak ngopi berdua begitu. Aduh, di mana dengerin. Oh iya. Udah siap. Oh iya, scene berapa ini? Adegan A I O E O. Mulai nih. Ayo, sementara diproduksi teman-teman kayak gini nih, teman itu kan dia waktu kan. Ya. Udah mulai tuh keluar bahasa-bahasa yang, "Woi, bisa nggak?" "Hei, cakep doang loh." Kayak gitu. Itu udah mulai keluar. Itu udah mulai keluar. Menurut saya udah. Tapi sekejap itu. Oh iya, Pak. Karena mereka berhubungannya sama si pimpinan. Lu mau sampai jam berapa? Duit gua berhubungan sama ini kan. Pekerjaannya kan berhubungan sama itu. Kayak lo lah contohnya. Kalau overtime kan harus bayar. Harus bayar lagi gitu. Semua makan gitu kan segala macam. Hey, sementara yang ini otaknya lemot gitu. Ya itu. Udah tuh saya. Kamu makanya saya gitu.
kamu makanya. Nah, itu biasanya kalau ngasih tahu gitu ngajak berdua pergi betul. Agak kesana dikit, agak kesana dikit, agak kesana dikit. Udah pas begini yang di sana, jangan dibikin lama. Ada yang teriak lagi. Ya. Ya, poinnya itu berakhirnya di mana? Gitu biasanya habis. Ya ada yang merasa cakep, atau memang dia memang passionnya di situ, atau memang ya lingkungan ya kecebur ke negatif apa segala macam karena ya kalau misalnya nama ada, pemasukan banyak yang atau ya godaannya banyak ke sini ke situ kemana jadi negatif gitu sih Bang. Negatif gitu ya. Banyak ininya lah. Banyak. Ada nggak sih misalnya pesinetron dari awal dari sinetron kemudian kuat menjadi artis aktor aktris kayak begitu? Ada nggak sih yang bisa jadi contoh? Banyak Bang. Banyak Banget. Banyak senior kita banyak Bang. Yang kejeblos banyak. Yang kejeblos kalau dulu kan film, artis film. Lalu karena industri film kita hancur, banyak jadi sinetron. Mereka lari ke sinetron. Ya kan? Nah, ini yang saya tanya, dari awal dia memulainya dari sinetron. Lalu kemudian berkembang jadi film dan bla 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 gitu. Banyak banget. Contoh kasih saya contohnya. Gading kalau nggak salah itu dari Gading sinetron. Martin. Anak kayak Om Roy itu kalau nggak salah dari sinetron. Sekarang dia udah film. Arya Saloka yang sekarang nih kita lihat sekarang. Tora enggak. Tora film dulu baru ke Extravaganza. Baru ke TV, baru ke Trans. Terus Arya Saloka itu dari sinetronnya kemarin main di TOP juga, di Tukang Ojek juga, sekarang udah film. Film web series. Jadi banyak juga ya. Banyak, tinggal gimana maintenance mereka aja sih. Tapi kalau modalnya hanya cakep doang, biasanya umurnya paling 5 tahun gitu ya. Harusnya ya. Karena kompetitornya kan banyak ya. Banget. Udah kompetitor lebih murah lagi. Lebih murah, lebih muda, cakep, lebih iya. cakep gitu ya. Badannya lebih oke segala macam. Iya kan? Wah, ini nggak lebih lender nih Kalau kerjaan penuh godaan. Iya Bang. Banget Bang. Iya. Tapi biasanya begitu terkenal kan agak-agak sombong juga sama kru sama ini segala macam ya. Iya. Kalau Biasanya sindrom begitu artis ya? Banyak. Baru mulai tapi udah sindrom artis. Ya itu yang gue bilang tadi, ketika dia mau action nggak bisa apa-apa. Sindrom yang dia lihat di luar kan kayak, enak ya artis apa bawa asisten segala macem, artis banget. Tapi ketika kerjanya dia nggak bisa. Nggak bisa. Ada bisanya dikerjain doang. Iya mungkin, bisa. Udah kamu situ aja duduk diem-diem ya gitu. Oke. Jadi di sinetron, di film, dulu artis cilik juga. Iya. Penyanyi cilik. Gua kemana aja ya nggak pernah tahu ya. Awal sibuk. Tahun berapa itu sampai tahun berapa? 86 mungkin ya, 86 sampai 93. Tahun, hampir 8 tahun ya. Itu pokoknya angkatan Puput Melati, Melisa, Agnesmo di bawah. Di bawah ya? Di bawah, angkatannya di bawah. Oh, masih lebih duluan dari Agnes ya. Di album saya kelima, kan saya 12 album, di album saya kelima saya duet sama Agnes. Duet sama Agnes. Satu album, habis itu masing-masing lagi. Oke. Paling enak penyanyi untuk kolaborasi siapa? Penyanyi? Ya. Yang pasti sih yang lebih senior ya Bang. Siapa ya? Menurut saya pengen. Genrenya apa? Saya sih di pop ya. Pop, kita di pop juga. Dia agak rock and roll nih dia nih. Iya, kalau lihat jambangnya sih dia rock and roll. Jambang sama mata. Siapa ya pop? Mungkin yang ini Om Harvey kali ya. Harvey ya. Ya kayak udahlah kalau dia lah. Udah selesai lah kalau sama dia lah gitu. Itu kayak itu Titi Puspa. Kejauhan Pak. Ya gimana sih itu generasi neneknya dia. Nggak sekalian Mas Abi. Lagu Melayu. Oh payah nih dia. Sama angkatannya dia juga nih sama geng-gengnya dia. Sama kakak. Sama kakak saya suka banget. Kakak Slang. Wah ini angkatannya dia nih. Kalau cewek? Cewek. Sama Agnesmo udah. Agnesmo udah waktu kecil. Mungkin sama siapa ya cewek? Pengen banget yang zaman sekarang nih Danila kayaknya. Danila. Gua nggak tahu siapa tuh. Wah itu abang kejauhan tuh Bang. Sama abang kejauhan. Gua kali. Iya ini sama ini pasti pada tahu nih. Kejauhan. Dia lebih keren lah gitu. Pengen gitu ya. Nah ini udah pernah bikin sinetron atau film musikal belum? Belum. Kalau musikal belum ya. Belum. Kenapa kita kurang ya? Dulu kan ada Sherina waktu masih kecil. Nah, itu kayaknya nggak ada lagi. Iya. Booming ya. Banget. Dia juga bikin lagi
dia bikin yang Petualangan Sirena 2 booming lagi. Apa ya Bang ya? Kenapa nggak ada yang terinspirasi bikin? Apa mungkin nggak lebih ke mikir cuan dulu gitu sekarang udah deh Lo kan terbukti sinetron dulu. Serena 1, Serena 2 itu Iya booming. bisa Artinya market ada market juga. Kenapa enggak kan kayak film India gitu, lihat taman bunga, Iya. nyanyi, nari. Gitu kan. Mungkin belum ada yang seberani Mas Rizal kali sama Mbak siapa adanya Mbak Riri. Mungkin segitu kali ya. Apa nggak ngerti dari naskahnya Bang, dari observasinya, penelitiannya kan harus Ya. melibatkan. Ini kan kalau di luar negeri biasanya bikin film lalu mereka kontrak penyanyi untuk bikin soundtrack yang temanya sama dengan film. Kalau di kita kan kebanyakan make yang sudah ada di publik aja itu biasanya. Iya. Kenapa nggak mahal atau gimana ya? Atau nggak nyambung atau seperti apa? Enggak sih Bang, itu ya tergantung si produser dan sutradara kayak menurut saya gitu ya, ketika dia dapat naskah, baca segala macem, ya udah mungkin pakai yang ini cocok. Tapi yang banyak dipakai sama sebuah film tuh Mbak Meli kalau nggak salah, Meli Guslow tuh banyak banget tuh dia. Dia selalu ikut pembedahan naskah. Mungkin pembedahan naskah nggak pas naskah jadi. Ini mungkin Mbak Meli ini lagunya gini-gini, dia langsung membuat naskahnya kayak gini. Karena banyak kan penyanyi yang kemudian terkenal kan gara-gara soundtracknya kan promonya luar biasa. Dan saya itu kalau nonton film bisa saya nunggu itu. Karena sepanjang film itu mungkin ada lagu yang saya suka, kan? Saya cari nanti itu siapa sih yang nyanyiin itu, lalu Google gitu. Di kita kurang ya. Belum banyak, tapi belum banyak gitu. Maksudnya selalu mungkin ada yang pakai yang udah ada gitu. Oke. Nah ini pertanyaan saya mungkin begini. Apakah industri film kita sekarang itu bisa bersaing nggak nanti dengan katakanlah Korea? Ya kan kalau kita buka Netflix, isinya kan film Korea paling banyak, film Cina, film India malah. Yang kita walaupun kalau Netflix Indonesia sekarang kayaknya udah mulai banyak ya, udah mulai berkualitas saya lihat, walaupun isunya nggak jauh-jauh, horor lah, apalah kan gitu-gitu ya. Ini peluang kita ke depan kayak apa ya? Kalau di seriesnya saya yakin udah. Di series. Udah banget, karena Gadis Kretek kita tuh menang banyak banget. Oke. Itu saya yakin udah gitu, berkualitas banget gitu. Kalau film karena saya baru masuk ke bidang ini, pasarnya saya belum bisa baca, tapi menurut saya sih harusnya udah Bang. The Raid udah, Merantau udah. The Raid 2. Ada yang baru nih, Stro apa itu ya? Iya. Saya kira film apa itu? Iya. Dari ininya ya, dari film Indonesia. Bener. Saya kan nonton di mobil kata, saya matiin aja. Nanti nonton pas ada waktu, full. Kalau enggak kan sepenggal-penggal nih. Iya kan, kalau nonton di jalan kan begitu. Jadi sebenarnya kita udah bisa sana ya. Nah, tapi apakah kalau di Korea itu kan ada peran pemerintah ya untuk membangun ekosistem industri. Di kita ada nggak sih? Kita kan ada Bang, cuman kayaknya menurut saya kalau untuk TV ya, karena dunia saya kemarin-kemarin TV lama banget itu. Nggak kelihatan, nggak berasa dikit. Kalau ada Backcraft misalnya. Ada harusnya. Ada Bang, ada dong. Tapi nggak terasa, nggak nendang ya. Lah, itu film 007 itu yang dari zaman kapan tahu kan itu dibiayain pemerintah Bang. Oh gitu. Iya, dibiayain pemerintah ya. Yang Saras. Bukan. James Bond. Ketuaan. Saras lagi. James Bond, Saras. Ya tapi kan bukan itu yang kita butuhkan kan. Yang kita butuhkan kan bagaimana pemerintah membangun roadmap atau ekosistem banget sehingga industri perfilman kita gitu ya, industri pop kita itu emang bisa berkembang dan maju. Mungkin ada kali Bang, cuman ke kaminya nggak berasa. Mungkin mereka ada nih, mereka bikin kantung udah nggak berasa ke gue, nggak berasa ke bawahnya gitu. Mungkin ya, mungkin secara sistem apapun lah, sistem pembayaran mau apalah, bagaimana menghargai seorang seniman, royalti terhadap mereka yang udah tua-tua, jangan nanti pas sakit jadi nyusahin apa segala macam gitu kan, dia harus dihargai. Karena kan sering kali kalau udah artis tua itu kan orang-orang harus urunan ya. Iya, buat kayak gitu. Pengobatan aja harus urunan. Sebenarnya karya dia kan Masya Allah banyak banget gitu, dan di luar orang udah tua tuh bisa hidup Bang dari duitnya dia, dari pensiun dengan nyaman ya. Kalau di kita Jagger kan udah ngapa-ngapain, terima duit doang tuh. Betul. Nah, itu belum terasa ya.
Belum ya Nyet, ya? Apa, dari musik gimana? Belum. Kalau Raffi Ahmad sekarang dia utusan khusus apa ya? Raffi Ahmad Oh, tarik lah kayaknya. bukan. Anak muda, anak muda apa ya? Anak muda apa sih? Ya? Anak muda yang apalah gitu. Iya. Oh, jadi dia mewakilin anak muda. Oh, kalau mau ketemu anak muda dia Harus ke dia gitu. Ya. Tapi Raffi Ahmad kan unik ya. Ya. Saya nggak tahu dia awalnya presenter apa sinetron atau apa. Sinetron, Bang. Sinetron ya. Kemudian bisa menjadi seorang Sultan Andara. Itu apa sih ya yang bisa bikin begitu? Mungkin menurut saya pas pandemi, pas YouTube lah. Pas YouTube nongol, itu teman-teman saya juga ada di salah satu stasiun TV, keluar dari CTV-nya langsung pegang dia. Langsung bergerak gitu. Bergerak segala macam, ketika orang mungkin belum pada ngeh atau apa, dia ngejar digitalnya tuh kuat. Oke, oh dari sana. Pas masuk pandemi, orang di rumah cuma lihat handphone aja gitu. Oh, bukannya sebelum pandemi juga dia udah cukup terkenal ya? Iya, banyak show di TV-nya ya. Iya, presenter dan pemain sinetron sih ya. Iya. Dahsyat RCTI. Tapi bisnis dia semua di bisnis entertainment ya. Kurang tahu deh, Bang. Kurang tahu juga. Kayaknya mungkin setengah di entertainment, setengah di mana. Setengah entertainment, setengah di mana nggak tahu juga. Ya karena kalau gua nggak tahu itu. Harusnya kan dia menjadi rujukan ya bahwa artis ya, katakanlah artis bukan seniman ya. Ini memang bisa hidup dengan baik, bisa bisnis dengan baik gitu ya. Kan perlu belajar juga tuh, ya kan? Bagaimana dia bisa punya perusahaan sebesar itu, kemudian terkait dengan jejaringnya luar biasa. Bahkan sempat dituduh pencucian uang kan itu kan? Penggelapan ya? Pencucian ya, Bang? Di mana itu dia nyucinya? Banyak kayak gitu. Nggak tahu. Kita mikirinnya ada nggak buat kita cuci gitu. Bang, saya minum Bang. Iya, Bang, agak berat kalau ngomongin tapi apa agak berat ya. Enggak, Bang, enggak apa-apa. Sambil merokok juga boleh, sambil merokok juga boleh. Ya, enak yang tuan dulu ngerokok baru kita bakar. Mau bakar nggak enak. Lu ngomong denyut, nah, lu ketawa ke TV aja lu. Enggak, Bang, saya di sini emang khusus buat obat nyamuk. Gua ngebayangin gimana ya kalau bikin film musikal gitu. Kenapa sih nggak ada yang berani? Bang, itu bikin. Tapi apa ya? Ayo kita bikin sebelah ini, tetangga gua deket kok, orang Jabi. Manus ya? Manus. Iya. Apa MD. Tapi apa memang industri kayak gitu, umpamanya kayak film atau sinetron, industri itu emang udah dipegang sama yang besar-besarnya aja atau gimana? Udah pasti dipegang besar-besar karena modalnya gede. Ya. Kan ini sama aja kayak bakar duit. Ya. Kan dia bisa cari naskah yang baik, sutradara yang beken, artis yang populer. Sepertinya gitu. Terlihat di monopoli, tapi memang mereka duitnya banyak. Ya. Itu aja sih. Itu hukum alam sih. Iya. Nah, tapi kan pertanyaan sekarang, itu bikin film juga bisa low budget kan? Berapa sih bikin film agak lain? Ya. Saya kira nggak gede-gede banget, 20 miliar udah hebat itu. Kayaknya nggak sampai segitu. Sampai kan? Kayaknya ya nggak tahu juga ya. Mungkin ini kan tinggal gimana teman-teman nyari orang yang punya passion untuk film gitu kan, bikin timnya yang bisa meng-create supaya jangan high budget tapi bagus gitu, baik di itunya. Di film yang Eja mau buat yang akan mau dibuat juga kita lu tanya biar dia jelasin dulu dong yang Eja mau buat. Lu kan pengen bikin film tuh. Gimana budgetnya? Secara budget dan pemainnya? Iya, jadi kebetulan tim kita nih, tim anak-anak di belakang gue tuh relasinya banyak, Bang. Jadi relasinya banyak. Misalkan kita day shootnya 19 hari, ngambil spare 2 hari. Nah, dia ke temennya, sewa alat nih dengan full buat movie segala macam bisa diskon. Misalnya kita jadi seminggu, itu kan itu pengecilan budget juga. Itu pengecilan budget juga gitu. Atau dari banyak bisa kita ambil gitu, bisa kita kurangi. Yang nggak bisa adalah lokasi atau pembayaran pemain gitu. Karena itu di awal kan negonya, segini deh, oh jangan dong segini. Bisa. Kalau equipment bisa diobrolkan lah gitu. Link juga ya. Ini artis-artis, ya aktris kita ini artis lah ya. Itu banyak nggak sih yang jebolan
yang memang latar belakang pendidikannya memang sekolah acting, teater, banyak nggak sih? Banyak. Kalau misalnya nggak pun mereka dapat project dari sebuah film, nah film itu menawarkan untuk ada acting coachnya. Oke. Kayak dia nih nanti kan dia main talentnya, jadi pemeran utamanya dia sama Ferdi. Dia worry karena kan tanggung jawabnya besar kalau pemeran utama cerita dia gitu. Terus saya bilang nanti setelah reading, setelah ada acting coach, dia akan digiring lagi ke suatu ruangan untuk pendalaman lagi. Pendalaman lagi. Tapi jadi, untuk milih talent-talent ini biasanya terlibat? Iya. Saya bang. Yang mana nih? Kita bisa diajak nggak itu? Pas lagi ini apa casting? Iya, karena kita bisa biasa melatih orang. Boleh dong kita dia. Boleh. Jadi diajak dulu. boleh. Nah, didengar istri nanti dia bisa tidur di luar. Aduh, bahaya. Saya bang yang milih. Nanti ada casting directornya, tetap approvalnya di director. Di director ya. Dan produser untuk budget untuk ini. Itu biasanya mereka disuruh untuk memerankan satu adegan. Ketika casting tuh kayak apa sih prosesnya? Jadi misalnya udah ada naskahnya gitu. Ini semua nih mau sinetron, mau series, mau film gitu. Jadi ada satu naskah, karakternya misalnya si A, karakternya umur segini, orang ini bicara seperti ini, bla 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 bla. Nah si director itu akan berimajinasi tuh. Siapa ya dia ngelihat apa, ngeliat, wah ini nih kayaknya dipanggil, ambil dialognya sama lawan mainnya, coba udah gitu mainkan ini. Nah nanti oke nih coba lebih ini lagi gitu, atau enggak memang nggak dapet ya udah. Kayak gitu sih bang, simpel itu. Biasanya untuk satu peran itu bisa berapa banyak orang yang di cast? Kalau perannya, kalau si sutradara udah langsung tertuju sama satu orang atau dua orang, udah itu aja biasanya. Langsung stop. Kalau dia belum dapat itu biasanya banyak tuh bang. Biasa banyak karena gue gak nemu nih gitu, siapa gitu. Kadang ada juga ya, nggak perlu casting ya, bahwa si sutradara atau penulis naskah udah tahu cocoknya si ini. Iya, gitu. ada juga. Itu ada juga. Ada juga di luar negeri biasanya begitu. Si sutradara, saya mau ini. Ini. Tapi biasanya makin aktingnya makin bagus, makin keren. Kadang-kadang filmnya malah nggak banyak ya. Kayak Jodie Foster, terkenal intelektual dan segala macam, itu malah susah nyari peran buat mereka. Mungkin bisa jadi si talentnya juga terlalu picky. Terlalu milih. Karena memang itu hak prerogatif dia ya. Ketika dia udah mainin ini, dapat lagi naskah, sama nih main ini, mau dia. Karena dia harus ada tantangan menurut saya seorang aktor atau aktris. Iya, dia mau challenge lah. Iya, challenge. Misalnya saya jadi Bang Deddy gitu, dengan cara duduknya, dengan ininya, gitunya, cara ngomongnya. Ntar besok pengen jadi penyot yang gitu. Dia makan dalam. Kayak gitu, mungkin ada itunya kali bang. Gitu ya. Mbak Jodie Foster agak milih mungkin. Menurut Eja, bisa nggak sih kita bersaing dengan Korea? Kalau belum bisa, kira-kira dari sisi mana kita kekurangan? Kalau drama masih agak, drama yang itu ya kan Korea terkenal banget apa drakor. Ya. Itu masih menguras emosi. Iya, yang kayak biasa, gitu. Ya. Tapi kalau sisi lain sih udah jauh mereka banget kita, dari action, dari komedi, dari apa? Teknik. Karena kita multikultural kan. Oke. Kita kan bisa ngambil dari mana aja, kayak kemarin naga lain dari Sumatera. Nanti bisa dari mana gitu. Kita bisa luas. Ya, harusnya kan Betawi bisa bikin lain banget. Nah, gitu. Naga lainnya lain banget. Benar. Nanti orang Jawa Barat bikin sama aja. Iya benar-benar. Iya, dengan diversity keragaman negara kita sebenarnya banyak yang bisa digali kan ya. Ini sekarang yang teman saya sekaligus guru saya lagi bikin di Garut, itu hampir berapa persen bahasa Garut, bahasa Jawa Barat, tentang silat. Itu nanti kayaknya buat festival, lagi jalan. Kepengen nggak bikin film tentang koruptor? Boleh aja. Asal habis itu jangan diapa-apain ya. Habis itu jangan. Habis itu bisa keluar, ngapain ya? Keluar aja dulu. Ya kan, karena kan film kan bisa mempengaruhi cara berpikir, bisa delivering message, gitu kan. Dari kisah hidup salah satu koruptor itu kan bisa dibikin film tuh yang menarik. Kenapa sih orang pejabat mau korupsi, misalnya gitu ya? Lalu dari point of view penderitaan keluarganya kayak apa?
Akhirnya kan orang kalau nonton Bisa tuh kan, jadi kelihatan seneng tapi mungkin dalamnya, aduh ini berat juga nih kayak gitu. iya, itu kan perlu ya, yang artinya dia entertaining, dia related dengan kehidupan kita, tapi juga bisa memberikan pesan yang kuat misalnya gitu. Tapi mungkin spesifik tokohnya, karakternya kita bikin global bang. Kalau misalnya menuju satu orang agak ngiri juga, yang bikinnya agak ngiri bang. Ya kan, kan udah ada disclaimer bahwa ini fiksi, Oh iya, ada kesamaan dengan iya, dunia iya, nyata. sakas jadinya Bisa bodoh kalau dia Iya. merasa kan, Iya, benar. bisa aja Belum kan. ada ya? Belum. Bukan belum ada, emang kagak ada yang berani lah kalau misalnya dapat gambar. Padahal isu itu pasti hidup di tengah-tengah masyarakat Pasti. kan, orang Iya. pengen tahu kan betapa kemudian setelah keluar penjara kan keluarganya hancur berantakan, Semua misalnya aset gitu. nggak ada. Aset hilang, semua teman saudara menjauh Iya. gitu kan. Terkucilkan. Betul. Boleh. Nah, film-film kayak gitu saya rasa Dengarnya laku ya. iya. Bikin bang. Lalu Bikin bang, gue bilang ayo kita bikin bang. tentang hidup seorang Rafli Ahmad misalnya gitu kan. Ini kan bisa apa namanya? Bisa inspiring kira-kira kayak gitu. Jangan sekedar yang memang fiksi yang benar-benar fiksi gitu ya, yang nggak relate gitu ya, nggak deliver message yang kuat juga. Misalnya agak lain itu apa sih message-nya? Hiburan doang. Kayaknya hiburan, mungkin menurut Iya saya kan? hiburan. Nah, message kalau menurut saya nggak terlalu powerful kan. Kalau misalnya film Amerika, selalu yang kita tangkap itu betapa satu nyawa pun kalau warga Amerika sangat berarti. Bang. Kan gitu nih, Iya. ya kan pejabat sekuat apapun bisa jatuh. Iya. Kan selalu ada message kecintaan terhadap negara. Iya. Gitu. Patriotik. Nah itu gimana kok yang begitu-begitu Saya kurang? nonton juga tuh yang di Netflix Bang, Prison Break. Ah, Poison Break, ya. Gimana caranya keluar Prison dari Break, itu ya? gitu. Sampai Sambil- ditato ya? Dan ternyata yang punya otak dalangnya itu wakil presiden. Hmm. Di sini kan sebenarnya banyak yang bisa diangkat kan. Kayak siapa sih Gembong Narkoba siapa sih dulu? Yang tembak mati. Teddy. Freddy. Freddy Budiman. Ya. Vitamin. Ya di sini sih cuma di 30 PKI doang bang. Nah ya itu kan Oh sama ini propaganda. mungkin bang, maaf dipotong maaf. Mungkin sama terlalu banyak prosedurnya bang. Kalau bikin yang model begitu tuh Oh. kayak kesini izin sini, wah jangan nggak bisa kamu menjelekan ini, wah apa? Kayak gitu bang mungkin. Masa masih ada begitu? Lah Harusnya kan cukup lembaga sensor film dong. harusnya Itu bang. pun setelah jadi produk. Kalau gagasan kan nggak bisa dibunuh dong. Ya, coba bang cek lah. Nah, ini nih. Kan ada banyak artis di parlemen nih. Harusnya kan mereka ini bunyi dong. Mereka udah ngerti dunia entertain itu kayak apa, dunia seniman itu kayak apa. Sekarang ini kan banyak banget sekarang artis yang jadi anggota DPR. Banyak banget. Itu pernah nggak sih? Coba, kalian kan ada asosiasi ya, Ada. perkumpulan gitu. Panggil dong mereka untuk titip pesan perbaikan-perbaikan undang-undang, regulasi. Kan itu gunanya mereka ada di sana atau memang nggak ada gunanya sama sekali? Dia mah enak ngomong gitu ya. Dia mah enak ngomong begitu. Ya kalau dia gua minum ada harapan, apa dong? Nanti kan cuma harapannya dia dong. Padahal kan kita berharap mereka. Tuh, woi, dengerin lu pada. Nih gue lihat kamera nih, dengerin lu. Iya kan? Kalau bukan mereka tuh siapa lagi yang peduli, yang ngerti, yang ngalamin, Yang ngalamin bang, gitu kan? yang ngalamin. Yang dia pernah di situ. Gitu. Betul. Ya tapi juga yang di lembaga, yang di parlemen artis-artis kita juga nggak di bidang itu juga bang. Kebanyakan di bidang itu, di bidang kebanyakan. Walaupun ada juga cari bidang-bidang yang basah. Bahasa tuh gimana tuh bang? Becek apa gimana tuh? Bahasa tuh. Kamar mandinya suka bocor. Toiletnya suka Berarti bocor. kan gini dong. Iya. Aduh, gini, habis itu gini. Ya kayak saya kan berangkat dari aktivis. Persoalan yang sering saya dalami dulu persoalan lingkungan, persoalan konflik tanah, gitu ya, soal bagaimana juga perusahaan, misalnya BUMN, itu kan berangkat dari pengalaman gua gitu ya. Passion juga misalnya gitu. Nah, ini ada artis cukup banyak, bahkan lebih banyak dari aktivis. Lu bayangin tuh, jumlah artis yang masuk parlemen lebih banyak dari aktivis. Ya. Harusnya kan mereka punya kepedulian. Apa mungkin di sana dikekang kali bang?
Udah lo kejauhan ngomong, udah gini aja urusin ini. Ada siapa yang kekang? Nggak ada ya. Yang dikekang kan dia kalau nyerang-nyerang, kalau partainya dalam pemerintah terus dia nyerang-nyerang ya itu dikekang. Karena bisa mengaku. Iya. Sono lagi ya. Lah ini kan untuk perbaikan. Iya kan. Aduh. Mungkin perkumpulan atau asosiasi atau apanya perlu ngajak mereka rembuk-rembukan lah. Harusnya begitu bang. Minimal kalau kita nggak ngajak. Kan ada Parvi, ada apa lagi? Persatuan Artis apalagi? Itu namanya itu kita ada ininya tuh. PFI. Itu di globalnya kayaknya kalau nggak salah deh. Globalnya. Ya sebenarnya mungkin gini, mungkin bang teman-teman yang di sana yang nyamperin kita karena mungkin kita mikirnya lo udah di sana nih gitu. Udah ada gap nih, udah kejauhan nih gitu kan. Lo yang kemarin deh gitu yang nggak ngerangkul kita gitu. Mungkin yang nggak tahu juga gitu. Ya ente-ente aja yang dicolek otaknya gitu kesini nyamperin gitu. Mikir dikit lah. Jangan gagah-gagahan dulu. Iya gitu. Oke. Nah, gue jadi berani juga ngomong ini. Lu sendiri pengalaman udah berapa puluh tahun nih di dunia entertain nih sekarang? Dari sekarang 42, nyanyi umur kelas 2. Berarti udah berapa tuh? Berarti dari umur 8 tahun. Iya. Umur 8 tahun sekarang 42, Bang. Berarti sekitar 24 tahun ya. Oke. Di situ aja. Banyak godaan enggak sih? Godaan apa nih, Bang? Godaan kan banyak. Banyak kalau dulu kita ngelihat artis gitu kayak Bob Marley. Ya, dia kan akhirnya apa? Suka apa istilah kerennya anak cimeng ya. Ngecims ya kan. Kalau yang band-band terkenal tuh jatuhnya kemana? Heroin ya, narkoba berat. Zaman-zaman saya itu kayak apa sih? Banget bang. Itu kan saya memahami itu karena memang mereka nggak tahan dengan tekanan popularitas atau kemudian pergaulan atau kemudian cari inspirasi. Kalau saya cara pandang saya sih nggak ke situ bang. Saya nggak setuju dengan itu. Mungkin kalau cara pandang saya karena saya ngalamin sendiri. Kalau dari saya lebih ke so asik sayanya sendiri. Saya dulu kena tahu itu misalkan dulu DOT tur setahun tuh cuman seminggu lah di rumah, bayangkan duitnya kayak apa kan. Gak ada sama sekali, habis sama sekali sampai bawah, paling bawah sampai mungkin sampah masyarakat kali gitu sampai bisa dibilang nggak jangan sedih ngerokok dulu. Nggak sampai apa lapin keluarin mata nih. Sampai apa nggak dilihat orang apalah gitu zaman dulu gitu. Zaman angkatannya dia juga senior saya nih si Reynold. Ya kalau saya mikirnya so asik aja. Emang dari diri sendiri aja. Biar keren segala macam. Tapi itu kan biasanya karena peer pressure ya, karena lingkungan kita seperti itu enggak? Iya. Baru saya mau bilang karena memang ada barangnya di situ. Iya. Pada saat itu memang ada semua karena memang saya tuh cita-cita lah pengen nanti kalau udah ngerti banget di dunia film saya pengen bikin generasi yang hilang. Generasi yang hilang. Kalau abang ingat mungkin banyak ingat mungkin gue masih di bawah zaman lo pada itu 90 sampai 2000 itu kan habis generasi itu banyak yang meninggal gara-gara putau narkoba beli di mana gampang apa-apa gampang mungkin abang juga ngerasain ada apa semua pun gampang. Saya ngerasain karena zaman abang-abangan pengen tuh bikin film itu. Zaman segitu gue demo di mana-mana soalnya. Iya, benar. Mungkin teman-teman abang ya. Iya. Jadi udah ngalamin ya. Dan memang di industri hiburan godaan, temptationnya, lingkungannya memang sangat memungkinkan ya. Terutama ketika dapat duit langsung gede bang. Tapi ada juga yang karena udah mulai nggak laku gue dengar. Jatuhnya ke sana. Kalau itu mungkin ada yang salah di dalam sini. Itu nggak tahu deh, harusnya justru mikir ya. Kok begini ya. Gitu. Tapi udah kapok ya, udah nggak lagi ya. Iya. Udah nggak zaman, badannya juga udah nggak kuat bang. Oke. Zaman lo, kalau nggak salah gosip-gosip lo pernah masuk penjara itu karena apa? Itu beda, itu bukan narkoba. Amit-amit itu apa sama orang asing, sama bule. Nah dia ini yang lagi mabok. Dia lagi mabok. Di daerah selatan gitu, mobil dipukul, ada kakak juga. Kita lagi mau tur bang, motor Kalimantan waktu itu sama DOT, lagi bawa panitia mau ajak jalan-jalan nih Jakarta, bawalah tempat-tempat rame gitu kan Jakarta. Tiba-tiba bule bawa perempuan, mobil digebuk, gitu, blok.
kakak motor udah nggak usah lo, ngapain mau motor, nggak usah turun-turun. Jalan muda nih ya, masih Yoi. Ini bule masih bandel, dipukul lagi karena mungkin emang sempit jalanan itu juga sempit, gara-gara badannya dia gede dipukul lagi tuh mobil. Dia naik motor. Dia jalan kaki, jalan kaki. baru keluar dari bar. Dia dipukul lagi, kakak turun, kakak saya gitu. Aduh ngapain lagi dipakai turun, ya udah jadi rame. Jadi terjadi perkelahian. Kenapa nggak dikotbain aja? Bener. Sini. Aduh itu ada. Oh iya. Jadi nggak nyambung bahasanya. Udah pukul-pukulan aja universal ya. Oke. Godaan lawan jenis. Ya, banget ya. Banget. Sampai hari ini. Oh maksudnya ke saya harusnya iya bang. Harusnya iya. Aja Renol dong. Harusnya iya, banget. Harusnya iya. Banget. Gini bang. Misalkan kita satu lokasi syuting, ini kayak gini nih. Ini orang bener-bener cakep apa segala macam perempuan ya, kita bicara perempuan. Ya kalau cowok jangan Iya makanya. Kan ada juga bang yang kita iya. Terus tiba-tiba ya dia memang flirting sama kita gitu kan. Aduh, itu godaannya situ bahaya gitu ya. Ada. Dan sering jatuh dalam godaan itu. Dulu ya. Pas sebelum nikah ya. Dulu ya bang. Bahaya ini. Dulu gawat dulu. Dulu gawat ya. Dulu gawat. Ya, kalau masih ada nomor telepon kasih ada. Kasih lagi. Sampai sekarang masih ada. Masih. Ya pasti karena dia terkenal kan, dan kemudian sutradara kan pasti banyak yang mau jalan pintas ya. Wah, ya. Boleh dong mengeja saya jadi lu dengar istri kena pukul baru tahu. So gagah. Sejam nggak gabarinnya di telepon. Yoi, video call. Ya, video call. Udah digembok. Kuncinya mana? Gue buang. Iya itu sering jadi masalah saya lihat banget biasa. Mau di dunia sinema atau di dunia nyanyi ya. Ya betul. Posisi sama. Apalagi kalau dia nggak bisa membangun karakter yang kuat, profesional banget, selalu ada godaan ke sana. Banget narkoba perempuan. Maksudnya ya perempuan, laki juga dong. Iya, laki juga maksudnya. Iya benar. Zaman sekarang kan Zaman sekarang kita paling takut punya laki-laki. Bener. Iya. Karena kan televisi kita, industri hiburan kita kan seolah-olah menganggap itu hal yang normal kan ya, jadinya gitu ya. Itu kan sisi-sisi itu udah banyak diselipin sekarang, geli gitu ya. Iya. Lu aja geli apa gitu. Iya. Ya oke. Anak-anak muda sekarang nih Gen Z, tertarik nggak sih dengan dunia hiburan atau hanya penikmat? Tertarik ya untuk nyebur di dunia industri hiburan ya. Iya, cuman menurut saya anak-anak sekarang beda sama mungkin angkatannya Penyot, angkatan gue deh, ngitungnya dari angkatan saya gitu. Dia lebih karena mungkin internet besar, Indonesia udah kebuka banget, nggak mumet di Jakarta ngeklub, diskotik, lu pakai baju segini nggak. Bisa ke gunung, udah kelihatan, ada pulau baru nih, ada curug baru. Jadi mereka ikut seni, terus pengalihannya bisa ke sana bang. Oke. Kalau gue lihat ya, jadi nggak ke narkoba. Dan jadi, bisa independen juga ya. Benar. Produksinya udah lebih Sendiri, murah sekarang. Produksi udah murah, bisa di rumah. Lebih oke lah angkatan sekarang tuh. Ya antusiasme di mereka juga ada ya. Banget. Ya, kita diuntungkan juga nih dengan dunia digital. Karena kan kita lihat tuh banyak anak-anak muda yang suaranya benar-benar emas. Iya benar. Dimas ya siapa itu? Iya ya? Dimas. Itu kan keren banget ya. Iya banget. Lalu anak-anak kecil main gitar. Dan itu tiba-tiba dari daerah mana yang kita nggak tahu gitu. Betul. Ini kan harusnya juga satu cara untuk talent spotting. Talent spotting bener. Ya, bakat-bakat alami yang kemudian ini. Tapi saya salut sama satu orang tuh yang main gitar itu si Alibata. Itu dahsyat. Kalau ngeliat komennya nggak ada orang kita. Iya. Kenapa ya dia nggak mau konser atau terbuka pada publik? Jangankan konser terbuka publik, Ban. Ditemuin aja nggak mau ya? Bukan, YouTube-nya aja nggak diituin apa? Di monetize. Oh iya. Nggak, dia nggak mau. Jadi memang benar-benar suhu ini ya, kalau gitu. Dia kayak, ya udahlah, gue seorang
karyawan, gue bisa main gitar, nih lo lihat gue main gini. Menikmatin Udah, aja. lo nikmatin aja dong, gue nggak perlu keuntungan. Kalau ngeliatnya gitu ya, Iya, karena nggak iya. dimonetize. Eksentrik banget ya. Banget. Genius itu. Iya, iya, mungkin. Hanya orang-orang jenius yang nggak berpikir hanya untuk sekedar mendapat keuntungan uang ya. Oke. Iya, Alibata bener. Sekarang yang paling disukai anak-anak Gen Z, anak-anak milenial tuh apa sih? Kalau film genre apa? Oh, film. Ah. Kalau ngeliat dari pasar sih, tapi sekarang kayak udah mulai turun horor ya. Karena Horor lagi masih naik. ya? Kayaknya hidup Sekarang dari si Om Hendy ngomong udah agak turun sih dari pasar, udah agak turun. Mungkin bosan ya. Boring Bukan. atau Mungkin karena kehidupan nyata juga udah horor juga. Udah horor juga. Iya. Kehidupan gua horor juga. Takutin lagi ya. Iya kan tuh bayar kuliah, Iya, benar. mau naik, Iya. bayar cicilan. Udah itu aja udah horor. Iya, gaya hidup. Lagi nonton horor. Sosok gaya hidup tinggi. Aduh, iya bener-bener. Udah horor bener. Makanya menurun sesuai kondisi ekonomi. Iya. Aduh. Oke, jadi kalau dari ini produser yang punya uang, tadi kita bicara Ram Punjabi, siapa Manul Punjabi, kira-kira kebanyakan yang mau terlibat di dalam, apakah hanya orang seperti mereka yang memang invest atau perusahaan memang dari sana mencari profit? Ada nggak sih orang-orang yang memang punya kepedulian satu isu atau bikin film dengan tema tertentu, itu banyak nggak sih? Ada bang, tapi Ada, cuma beberapa. Hanya Selebihnya ya mereka profit oriented. profit. Oke. Karena memang bisnisnya di situ. Bisnisnya. Iya, tapi kan kalau dia bantu support bikin satu film, kan nggak rugi, belum tentu rugi. Harusnya juga. enggak, karena mereka putaran kan. Betul. Harusnya sih enggak. Kalau bioskop kita gimana? Cukup friendly nggak untuk industri film kita? Harusnya sih friendly, tapi ada nggak sih bioskop tipe lain selain si dia itu? Udah nggak ada ya. Nggak ada ya? Tinggal 21 and so on itu. Iya, aja ya tinggal itu doang ya. Harusnya ada pilihan sih, biar nggak. Tapi profit itu dari digital ada ya? Ada, karena kan langsung dijual ke OTT kan. Oh. Kayak yang nanti kita udah ini berjalan, si PH udah langsung tawarin, udah langsung apa agreement apalah. Gitu. Biasanya antara pembuat film dengan apa namanya ada perantaranya nggak sih itu? Antara produser atau yang punya uang perusahaan dengan PH atau Ada, dengan Bang. artis itu ada. Ya? Ada. Misalnya dari si eksekutif dari apa sih kalau yang suka ngasih duit itu mah? Investornya ngasih ke PH-nya, misalnya nanti ada dari PH ke produksi ke bawah segala macam ada. Nah, ya kita udah mau mendekati akhir nih. Siapa? Apa sih yang lu harapkan dari pemerintah untuk membuat industri hiburan kita ini, perfilman, musik dan sebagainya ini bisa hidup? Kalau saya ngomong diperhatiin tuh klise, karena memang udah harus lo perhatiin karena gue warga negara gitu, kita warga negara. Terus sebagai misalnya ada teman-teman yang udah pernah ngerasain di wakil rakyat di DPR dengan bidangnya itu ya harusnya memerhatikan. Makanya saya bilang klise, tapi harapannya adalah nggak usah ke saya terus ke Gen Z atau dari Penyot ke Gen Z dan segala macam. Minimal yang udah pada tua itu lebih diperhatikan. Oh. Harus dari sekarang, harus bener-bener, karena kehidupan mereka tuh bener-bener ya nggak ada sistem yang jelas untuk merhatiin mereka gitu bang. Misalkan pencipta tapi kan tuh terjadi di ini semua. Terpikir nggak kalau misalnya punya dana abadi gitu. Jadi sekian persen dari produksi film atau royalti atau apa itu ditaruh di satu rekening. Sehingga siapa musisi yang kemudian di hari tuanya memang kemudian butuh bantuan itu bisa dibantu tanpa memberatkan artis yang sedang ada bang, tapi jatuhnya independen. Kayak kita ada di grup musik ya, di grup musisi ada kayak gitu. Nanti misalnya gitaris atau pencipta kayak gitu ada bang. Jadi tapi jatuhnya bukannya organisasi. Mungkin organisasinya ada, tapi saya juga nggak tahu organisasinya apa gitu. Nggak tahu siapa organisasi. Jadi sendiri ada. Oh, jadi per sektor dia. Iya, per sektor jadinya. Cuma baru dari kita aja bang. Iya. Untuk masuk ke untuk mendapatkan dukungan langsung itu nggak ada ya, belum ada. Harusnya kan dari seluruh supply chain dong, mulai dari apa namanya perusahaan perfilman menyisihkan, ya kan? Lalu dari bioskop, misalnya, ini cakep nih, iya kan?
Lalu Bisa nggak yang di sana gantinya aja deh nih? Mohon maaf nih kawan-kawan. iya kan, jadi berguna gitu loh. Iya, jadi Atau- dipalak-palakin yang itu Iya, ya. betul. Sini kumpulin. Iya, jadi dari situ misalnya persentase honor misalnya Ya. kan gitu nih. Honor misalnya kan 0,5% atau Ya. 1% dari Ya, honor ya. sisihkan ke sana gitu loh. Akhirnya kan ada dana yang kemudian bisa Iya. dipakai Pakai. secara rutin gitu loh. Jadi enggak tiba-tiba ada yang udah stroke segala macam, semua udah kejual. Lalu harus ngumpul beberapa orang, itu kan nggak sustain ya, nggak berkelanjutan. Iya. Artinya Dan secara sistemnya dipikirin. sistemnya Ah, itunya bang, sistemnya. Berarti kita sebenarnya butuh simbiosis mutualisme sih bang antara kita sama pemerintahan. Iya. Oh, sebenarnya oke lah, nggak apa-apa. Tolong Ya dengan asosiasi juga, Iya. tidak hanya dengan pemerintah. Kan itu gunanya asosiasi harusnya. Yang dia yang kita bisa kesananya. menawarkan. Mereka mikirin, Iya. gitu, mengelola gitu kan. Dari seniman-senimannya juga sebenarnya oke-oke aja. Kalau seandainya mau ada yang ngurusin, kita ngasih sisihin beberapa royalti gitu ya. Nggak apa-apa. Ya. Harusnya sih nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kan tadi bang. Birokrasi sih, kita lebih ke birokrasi. Iya. Nggak, kalau itu kan bisa di organisasi profesinya, tidak di birokrasinya. Mungkin kalau dari sisi pemerintah, oke lah chip in dari mana, misalnya Backrap atau apa, masuk ke sini nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan dari artisnya sendiri, misalnya per sinetron yang mereka bintangi, ya kan ya 1% lah. Ya. Kan nggak tahu juga apakah dia minimal si artis di atas pembayaran segini. Iya, ya Di atas, ditetapkan. Ya. di atas pembayaran segini, ketika lo dapat potong pajak segala macam sisihin ke sini. Gitu. Ya, dan bisa juga ke artisnya. Misalnya ketika kontrak nih, diundang oleh Gubernur A misalnya, kan list item pembayaran itu ada masuk di situ. Ya. Sumbangan organisasi, misalnya gitu loh. Jadi tidak mengurangi ininya artis, Ya. misalnya begitu. Kan bisa begitu juga. Jadi badannya kita buat dulu. Ya. Jadi gue yang mikirin. Makanya jadi gua yang mikirin ya tadi. Jadi gua yang mikirin. Kalau gitu nanti nanti Eja yang ngumpulin artis-artis sinetron, artis film, nanti si Penyot yang musisi. Nanti ngopi-ngopi sama saya. Mantap. Mantap. Oke, terima kasih Eja ya sama-sama, berbagi ini. Mudah-mudahan banyak anak-anak muda kita yang terinspirasi belajar Amin. dari Insya Allah, perjalanan hidup, bagaimana jatuh bangun, ya, karena tidak ada orang yang sukses tanpa kerja keras. Karena kegagalan itu katanya adalah kemenangan yang tertunda. Jadi jangan jatuh. Kan? Jadi jangan jatuh kan? Jangan jatuh dan nggak bangun. Nah, gitu. Ya, mudah-mudahan terinspirasi, multi talenta, mudah-mudahan banyak Eja-Eja yang baru. Amin. Ya. Amin. Tapi tolong Eja jangan banyak yayang-yayang yang baru. Enggak bang, udah cukup, udah selesai. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aduh.